Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alayna min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawad wa ya hasanal fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel Jamaah Sholawat Nurul Hikmah. Semoga kita semua dilimpahkan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jamaah JSNH dimanapun kalian berada, para mustami', semoga Allah memuliakan anda semua. Kali ini kita akan membahas tentang intikhabat. Ijazah ini khusus untuk berikhtiar dan berdoa dalam ranah politik. Baik, kita lanjut saja. Ini intikhabat, isyarah wal fauz bil intikhabat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakum fil ardi khalifah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji
bagi Allah Azza wa Jalla. Yang telah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Kemudian selawat serta salam curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabat seluruhnya. Ini adalah suatu risalah yang teramat sangat-sangat singkat dalam menjelaskan bagaimana berikhtiar dan memohon kepada Allah terkait dengan permasalahan pemilihan kepala daerah, baik di tingkat bawah maupun sampai tingkat atas. Awalnya mungkin agak aneh ya, ada pembahasan seperti ini. Namun pertimbangan mengingat betapa pentingnya aspek politik dalam interaksi sosial di masyarakat, karenanya di dalamnya terkandung banyak manfaat, tentu sepadan dengan mudaratnya. Itu juga dengan pahala yang dikandung di dalamnya dan dengan bahaya ancaman siksa. Nah, begitulah Allah menciptakan dengan keseimbangan yang maha sempurna. Lalu ketika mudarat yang dihasilkan dari sebuah keputusan politik, maka tentu ini akan menjadi suatu yang sangat-sangat merugikan bagi kehidupan manusia, kehidupan beragama, khususnya kenyamanan dalam menegakkan syariat agama, bagi kaum minoritas maupun bagi kaum mayoritas. Bisa jadi keputusan-keputusan politik yang dimotivasi oleh kepentingan pribadi itu tentu akan sangat-sangat merugikan. Tentu upaya zahir telah banyak dilakukan untuk mengimbangi berbagai kepentingan politik yang didominasi beragam kepentingan individu. Namun jika kita berbicara tentang masyarakat, bicara tentang sebuah bangsa, maka panteisme atau nasionalisme, mohon maaf bukan panteisme nih ya, fanatis, panteisme itu ateis. Fanatisme atau nasionalisme atau kecenderungan dengan suatu golongan religius yang harus dikedepankan. Fanatik ya, kita katakan nasionalisme religius adalah suatu ungkapan rasa nasionalisme yang berlandaskan atas ketuhanan yang Maha Esa, tentu merujuk pada nilai sila pertama dari Pancasila, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan bernaung pada Undang-Undang Dasar 45 kalau tidak salah 29 ya. Mohon dikoreksi jika memang salah. Upaya atau ikhtiar ini kami rilis dalam rangka mengimbangi ikhtiar zahir dalam ranah politik, semisal ikhtiar melalui kampanye, melalui manuver politik dan seterusnya. Kami hanya punya harapan agar risalah ini berguna dan membantu untuk para saudara kita yang berjuang di jalan politik,
dalam rangka menjaga keseimbangan keputusan-keputusan politis dalam setiap kebijakan pemerintahan, baik itu di tingkat bawah maupun di tingkat lebih tinggi. Karena biar bagaimanapun intik dari setiap siasat yang dihasilkan dari politik selalu memiliki implikasi yang sangat signifikan di dalam kehidupan masyarakat kita. Begitu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan berbagai kemampuan dan kekuatan dalam rangka menegakkan ubudiyah padanya. Sebab wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah jin dan manusia kecuali hanya menyembah kepada Allah. Jadi hanya dalam rangka kita ubudiyah lah, dalam rangka kita beribadah lah, itu sebagai dasar kita ya. Dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang memiliki banyak manfaat untuk manusia lainnya. Dan jika manfaatan manusia itu ada yang membendung atau ada yang menghalangi, dihalangi, maka itu tentu sangat tidak baik dan namanya mengandung jelekan di dalamnya. Yang pertama adalah kaifiat agar disegani, agar disenangi, dan agar diterima baik. Kaifiat ini sebaiknya dijadikan wirid dan selalu dibaca secara rutin di setiap saat bagi Anda yang berada dalam ranah politik, itu entah tingkat kelurahan, desa, atau di tingkat kabupaten, atau di tingkat provinsi, atau mungkin di tingkat nasional. Bagi Anda yang selalu berhadapan dengan masyarakat banyak, mungkin Anda sebagai PR, public relation, atau Anda sebagai jubir, atau mungkin Anda juga sebagai salah satu penggerak CSR dari sebuah organisasi ya. Atau bagi Anda yang memiliki intensitas tinggi terhadap interaksi sosial di masyarakat dan jadikanlah ini sebagai bacaan rutin di setiap sholat fardu dan atau maupun sholat sunat. Bacaannya adalah wa'alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a 'ala 'aini. Ini dibaca bisa 11 kali, juga bisa 21 kali, bisa juga 41 kali, bisa juga 100 kali, bisa juga 313. Tergantung skup daripada daerah itu sendiri. Hanya untuk di antara sahabat-sahabat cukuplah 11 sampai 21. Kalau untuk lebih luas lagi 41 sampai 100. Jika cukupnya lebih luas, misal kabupaten ya sebaiknya 313 ke atas ya. Lagi tingkat provinsi atau nasional itu 1000 paling tidak membaca pikiran ini untuk selalu orang akan menerima baik, selalu orang akan melihat senang, bahagia, selalu melihat kita itu adalah sesuatu yang dihidupkan, diharapkan, dan ditunggu-tunggu, seperti itu. Hadiran kita pun, apalagi kita sudah membicarakan tentang program-program terkait dengan rencana program berjangka ya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu kemudian kaifiat yang kedua adalah agar pemilih menyayangi dan memilihnya. Setelah pendaftaran dilakukan, biasanya ada suatu kades, pilkada, itu ya pil-pilan lah, pemilihan seperti itu pada daerah. Lakukan sholat hajat paling tidak 4 rakaat di setiap rakaatnya. Setelah membaca suratul Fatihah, bacalah rakaat pertama setelah suratul Fatihah qul 10, rakaat kedua qul 20, rakaat ketiga 30, rakaat keempat
Di sholat sunnah hajat usolli sunatan hajati arba'at raka'atin mustaqbilal qiblat lillahi ta'ala. Baru baca iftitah, kemudian baca fatihah, lalu baca kulhu 10 kali. Itu rakaat yang pertama. Rakaat yang keduanya baca fatihah, bacalah kulhu 20 kali. Kemudian rakaat yang ketiga setelah fatihah baca kulhu 3 kali. Lalu setelah salam bacalah kulhu 50 kali, istighfarnya 100 kali, kemudian sholawat 100 kali, lalu zikir dengan zikir ini. Walaqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Ini 5000 kali ya. Itu setelah melakukan pendaftaran. Ada yang ingin menjadi kepala daerah atau kepala desa, setelah melakukan registrasi atau pendaftaran, mungkin jeda 1 hari, 2 hari, 3 hari setelah itunya lah, sebelum masa-masa kampanye dilakukan. Jadi lakukanlah pekerjaan ini atau lakukanlah apa namanya zikir ini. Sebaiknya ketika kita melakukan pekerjaan ini atau zikir ini, sebaiknya membakar bukhur agar ruangan tempat Anda zikir sangat nyaman untuk hal itu. Ini memungkinkan apa namanya alam bawah sadar Anda itu rileks dan memang dapat kita rasa daripada zikir itu dan meresap ke badan eteris Anda, kemudian memantulkan cahaya karisma dari zikir yang Anda baca. Lakukanlah pekerjaan atau kaifiat tersebut di atas paling tidak seminggu. Dilakukan seminggu ya, paling tidak. Apalagi menjelang akan namanya pemilihan, waktu pemilihan pemungutan suara. Begitu. Lalu memang jika mungkin atau mungkin lawan kita lebih kuat, lebih banyak, punya sumber daya, entah itu modal, pendukung dan lain-lain, lakukanlah puasa dengan berbuka tanpa memakan makanan yang mengandung nyawa, atau Anda berbukanya vegetarian saja, yang ikan, lauk-laukan, daging-dagingan dan lain-lain. Kemudian kaifiat selanjutnya adalah agar lawan dari calon tidak mengalahkan lawan dari calon pemilihan kepala daerah atau pemilihan-pemilihan lainnya dengan berharap banyak dari para pemilih memilih Anda dalam menentukan suara. Maka tulislah ayat berikut ini. Jadi setelah melakukan hal yang tadi, kaifiat ini, pemilih menyayangi dan memilih Anda, lakukanlah kaifiat selanjutnya ini. Tulis ayat ini, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi tsumma yuharrifunah min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Kemudian tulis doanya ini, Allahumma qta' ala tam'uni hadhihi al-qaryah, ila titik ini diisi nama musuh, maaf, nama lawan daripada calon. Inna syani'aka huwal abtar bihaqi hadhil ayah aluhan al ajil asa. Kemudian titik-titik di atas itu tulis nama lawan Anda ya, dan binnya itu. Kemudian bacalah ayat tersebut di atas sejumlah nama lawan Anda, atau Anda tidak mengetahuinya, baca 313, lalu doanya bacalah 11. Yang ini 313 afatat ma'una, kemudian yang doanya ini baca 11 kali, Allahumma qa'ala tam'un. Lalu kemudian tutup dengan salawat 100 kali, kemudian ditiupkan pada tulisan tersebut. Lalu tulisan tersebut dan doa tadi dilebur dengan menggunakan air yang diperoleh dari mata air di daerah di mana tempat pemilihan berlangsung. Jadi air yang diperoleh tidak harus dekat ya, artinya masih satu daerah. Misal kita
di daerah Bandung. Bandung itu sekitar Bandung tentu ada mata air di situ. Atau mungkin skupnya lebih kecil lagi, contoh di daerah Soreang. Soreang itu ada mungkin mata air, di situ mata air itu diambil. Baiknya mata air itu yang berada di atas bukit, jangan di bawah. Kalaupun di bawah memang tidak masalah, hanya lebih baik di atas. Jadi belum terkontaminasi pertama. Yang keduanya adalah kias bahwa air itu adalah tinggi, tempatnya yang di atas itu. Kemudian air tersebut dicipratan, ditaburkan liburan tadi di tempat pemilihan langsung atau tempat TPS, tempat pemungutan suara. Itu. Lalu kaifiat selanjutnya adalah agar lawan calon jadi kalah di bagian duanya. Kaifiat lainnya adalah mengalahkan calon dari calon adalah berikut. Ini hanya saja konsentrasinya kaifiat ini untuk menghancurkan dan memecah suara pendukung. Tadi untuk mengalahkan ya semua yang berada di kampung itu atau di daerah itu tidak memilih dia. Nah, kalau ini adalah lebih kepada kantong suara para pendukungnya, jadi memecah suara pendukung, memporak-porandakan suara yang awalnya dinilai sudah solid atau mungkin semacam survei, perolehan angka surveinya tinggi. Ini untuk melemahkan atau untuk memperkecil suaranya sehingga kecil dan memperlemah kekuatan lawan Anda. Maka tulis ayat berikut di bawah ini pada 4 lembar kertas hitam atau lempengan timah hitam. Ayatnya adalah wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'd qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum inda. Maaf, bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bih inda barikum inda rabbikum afala ta'qilun. Lalu kemudian tulis doanya ini, Allahumma alqi bainahumul adawah wal baghdha ila yaumil akhir ala ini titik. Ditulis nama musuh Anda. Bihaqi hadil ayah aluhan al-ajil asah. Titik-titik di atas tulis nama lawan Anda, kemudian baca ayat tersebut di atas, jumlah nama lawan Anda, atau bacalah sebanyak 313 kali, lalu bacalah doa tersebut di atas sebanyak 11 kali. Kemudian tutup bacaan Anda dengan bacaan sholawat 100 kali, kemudian ditiupkanlah bacaan tersebut. Setelah membaca Anda tiupkan pada tulisan kertas tersebut. Lalu kertas tulisan ayat dan doa tadi dipendam di 4 penjuru daerah kantong suara lawan, di area basis suara lawan, atau di area organisasi yang mendukung suara lawan, agar suara dan kekuatan lawan jadi hancur dan melemah. Lalu kemudian ambillah tanah di mana tulisan tersebut dipendam, kemudian bacakanlah sebagaimana tadi di atas dilakukan. Dibaca ayatnya 313, kemudian doanya 11 kali, sholawatnya 100 kali, lalu tiupkan pada tanah tersebut. Kemudian tanah tersebut di hari berikutnya ditaburkan atau ditebarkan di tempat yang mana sering dilalui oleh simpatisan lawan atau di tempat basis kantung suara mereka. Lalu kemudian kaifiat selanjutnya adalah agar suara pendukung Anda solid.
nanti insya Allah ini saya akan link di Google Drive, dan silahkan di download atau diunduh filenya dalam bentuk PDF. Mohon digunakan hanya pada perkara atau hal yang yang hak ya, dan mardotillah. Kaifiat selanjutnya adalah kaifiat agar suara pendukung Anda solid. Kaifiat ini adalah untuk agar suara pendukung Anda tetap solid dan tidak kendor sampai waktu pemilihan. Tidak ada suara yang pecah, jaga suara itu tetap terjaga. Jika suara itu menurut survei atau dugaan, kita bisa memperkirakan prediksi suara seperti apa, itu jangan sampai pecah. Ada yang membelot dalam suara, memberikan suara. Untuk memupuk suara agar suara Anda meningkat. Bacalah ayat ini, ayat di bawah 313, kemudian tiupkan pada air yang ada rendaman tulisan ayat tersebut. Jadi tulis dulu ayat ini, kemudian ditulis, direndam dengan air. Nah, pastikan airnya mata air ya, yang seperti yang kita bahas sebelumnya. Lalu kemudian bacalah ayat ini 313, tiupkan ke air rendaman ayat tersebut. Inilah ayatnya. Awalat ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa maniya wa innahum illa yalsunun. Jadi ini kaifiat ini boleh dilakukan bukan oleh calon, karena mungkin calon konsentrasi terhadap jalannya kontestasi ya, bisa oleh pendukungnya atau orang yang dipercayanya dengan memberikan sejumlah upah. Karena dengan memberikan sejumlah upah artinya Anda telah memberikan pekerjaan kepada orang tersebut. Silakan Anda cari orang, kalau Anda berniat menjadi calon, akan Anda cari orang yang memang Anda anggap cocok, Anda punya keyakinan bahwa dia mampu melakukan tersebut dan diniatkan untuk Anda. Jika Anda memberikan upah, mungkin semalam Anda kasih, misal ya, ini contoh 200.000 kalilah 7, kasih dengan pekerjaan dikir yang tentu Anda yang membayar, tentu Anda yang memiliki hak untuk pekerjaan tersebut. Lalu selanjutnya kaifiat agar lawan Anda kalah. Kaifiat ini untuk melemahkan dan mengalahkan pendukung lawan Anda atau golongan lawan Anda atau organisasi yang mendukung lawan Anda. Maksudnya adalah agar kalah dan lemah sehingga terjadi pertikaian dan ketidaksolidan dalam mendukung lawan Anda. Maka tulislah ayat berikut di bawah ini, berikut doanya pada 2 lembar kertas hitam. Tulis dulu pada 2 lembar kertas hitam. Lalu bacalah ayat ini sebanyak 379 kali. Lalu baca juga doanya sebanyak 11 kali. Kemudian ditiupkan pada kedua tulisan tersebut. Nah, inilah ayat yang dimaksud, harus ditulis dan harus dibaca. Waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kemudian ini doa yang dimaksud. Allahumma amaniyu ala, di sini ditulis nama lawan Anda. Kalau memang Anda kurang nyaman dengan tulisan Arabnya, tidak pede atau mungkin ada sesuatu hal, baiknya pakai Latin pun tidak masalah. Kalau nama dia dan nama musuh Anda dan nama orang tuanya ditulis secara jelas. Pastikan namanya nama yang dia gunakan untuk kampanye dan memang nama yang dikenal.
Kadang manusia, orang memiliki dua nama, gunakanlah nama yang masyhur. Kemudian walahatu burhanahu bihaqi hadil ayat syarifah faqad dabarakum alladziina zalamu walhamdulillahirabbil alamin. Ini kalau memang musuhnya laki, tapi kalau perempuan burhanaha. Ini untuk wan ya, ini untuk tulisannya. Untuk kalau seandainya Anda agak-agak repot untuk hal ini terkait domirnya, baiknya lupakanlah domirnya itu saja ke niat. Nah, Allah hanya butuh niat, bukan butuh cara. Allah yang memiliki cara dan siasat, ya. Jadi cukup fokus ke niatnya aja, ya, harus terhalang dengan ini nih, domirnya ini benar apa tidak. Ini judulnya sudah jelas, ayat ini mengarah kemana. Lalu kemudian baca hasbunallah wa ni'mal wakil 450, tiupkanlah setelah itu ke kedua tulisan tersebut. Kemudian kertas yang satu lembar digantungkan pada pohon randu yang agak sedikit tinggi. Artinya mungkin ada pohon randu, jadi kita harus memanjat atau pakai tangga, mungkin 2-3 meter lah. Kemudian Anda paku, Anda gantungkanlah tulisan itu di paku itu, atau mungkin Anda bikinlah tulisan itu terus dilipat, terus dibungkus dengan plastik, jangan kena hujan rusak dan lain hal. Kemudian setelah rapi, Anda pastikan ikat lipatan tulisan tersebut pada paku. Lalu paku itu Anda pakukan di pohon randu yang mungkin 2-3 meter agak tinggi. Yang satu lagi tulisannya kan ada 2 tadi. Yang satu lagi dipendam di kuburan yang tidak kita kenal. Orang di situ nggak kenal itu kuburan siapa. Kuburan yang sudah lama sekali. Setelah dikubur yang tulisan itu satu. Lalu ambillah tanah kuburan tersebut sedikit, sejumput lah, omot kalau bahasa ini. Kemudian bawalah pulang dan bacalah ayat serta doanya seperti tadi di atas dengan jumlah yang sama, dengan cara yang sama, tiupkan kepada tanah tersebut. Kemudian tanah itu tebarkan di daerah musuh, di daerah pendukung lawan Anda, atau di daerah organisasi yang mendukung lawan Anda, baik partai politik ataupun organisasi LSM lainnya. Suara. Lalu kemudian kaifiat selanjutnya, kaifiat agar pendukung lawan Anda tercerai-berai. Kaifiat ini untuk mengalahkan lawan Anda dengan cara para pendukungnya pecah kongsi atau pecah kerjasama, atau saling membelot satu sama lain, sehingga melemahkan suara lawan Anda. Tulislah ayat berikut di bawah ini pada kertas hitam serta doanya, lalu bacalah ayat tersebut sebanyak 313 dan doanya sebanyak 11 kali. Lalu tiupkanlah pada tulisan tersebut, lalu pendamlah di tempat atau di daerah di mana para pendukung lawan Anda berada. Inilah ayat yang dimaksud. Falamma ja'ahum rasulun min indillah shadiqul lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan ini doanya Allah, mafarid bainahum wa baina. Titik-titik ini adalah nama lawan Anda. Wara zuring faquti al-dabiral qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kemudian carilah tanah rayap, lalu bacakanlah ayat tersebut di atas, kemudian doanya juga dibaca dengan jumlah bilangan yang sama. Kemudian tiupkan pada tanah rayap tersebut, kemudian tanah rayap tersebut ditebarkan di tempat di mana pendukung lawan Anda. Kalau 3 atau 4 daerah, di 4 daerah itulah, jadi jangan sampai terlewatkan kalau memang ada beberapa daerah yang mendukung lawan Anda. Begitu. Lalu kemudian kaifiat selanjutnya untuk pejabat yang melanggar janji kampanye. Ketika orang yang kita usung itu melanggar janji,
atau orang yang kita usung atau tidak diusung menang, dalam arti dia memang menang secara aklamasi, secara bulat. Kemudian dia tidak mendapati janji, kemudian dia melanggar jabatannya, melakukan hal yang melanggar, baik dia itu tadinya yang didukung oleh kita ataupun bukan didukung oleh kita. Intinya adalah untuk menghentikan jabatannya, tentu ini harus didahului oleh peringatan ya. Diperingati dulu, diperingatkan dulu, dinasehati dulu, baik secara aspek sosial, terus aspek prosedur daripada ASN, daripada pemerintahan, dari aspek agama pun diberikan diberikan nasihat, diberikan peringatan. Jika memang berkali-kali beri peringatan itu tidak dia dengarkan, ya dengan melanggar janji, ada ikhtiar untuk mencopot jabatannya. Itu tulis ayat bawah ini pada kertas hitam, lalu tulis pula kalimat sumpah jabatannya atau kalimat janji kampanyenya pada kertas yang sama di belakang tulisan ayatnya. Jadi tulis kertas itu kan ada dua sisi tuh. Sisi yang depan itu untuk ayatnya, tulis. Sisi yang belakang ditulislah janji kampanyenya atau tulis sumpah jabatannya. Sumpah jabatan itu bisa di download lah di sumpah jabatan. Misal itu bupati, misal itu gubernur, misal itu presiden. Bisa kita cari itu. Lalu kemudian setelah itu bacalah basmalah 786. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. 786, banyak 786. Kemudian baca ayat tersebut sebanyak 313. Nah, ini ayat yang dimaksud ini. Fawailul lilladzina yaktubunal kitab. Kemudian bacalah salawat 100 kali lalu ditiupkan pada tulisan kertas. Lalu kemudian tulisan tersebut dipendam atau disimpan di tempat orang yang dimaksud. Direndam tulisannya lalu ditaburkan airnya di tempat orang tersebut. Baik, untuk memendam tulisan itu sebaiknya dimasukkan ke botol ya, yang kecil ya. Maksudnya agar terjaga tulisannya gitu. Terjaga tulisannya. Hanya dengan air dia akan meresap dan hanya agar lebih lama lah. Ayat yang dimaksud adalah ini, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Faqalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum indallahi ahdan fala yakhriqallahu ahdah am yaquluna 'alallah am yaquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ini dibaca 313. Ini dibaca saja, tidak tulisannya itu biar tidak dan pembacaannya juga pelan saja, agak agok ya. Nah, selanjutnya kaifiat untuk ulama yang menjual agamanya. Ini kaifiat ini adalah untuk para ahli ilmu atau untuk ulama atau kiai atau ustadz yang berani menjual agamanya demi kepentingan pribadinya, demi kepentingan jabatan politiknya, atau demi kepentingan golongannya, atau untuk ulama yang mendukung kebijakan politik yang melanggar syariat agama, atau untuk ulama yang menggunakan ilmunya untuk mendukung dan menolong kezaliman, atau untuk ulama yang mendukung dan yang berada di pihak orang-orang yang zalim. Maksudnya agar ulama atau orang tersebut, ahli ilmu tersebut, ustadz tersebut, kiai tersebut diberikan adab terkait dengan sikap dan tindakannya yang mendukung orang yang zalim. Maka tulislah surah Al-Fil
alam taro ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dan seterusnya. Kemudian ayat bawah ini berikut juga doanya di satu baris saja, surah Al-Fil, lalu ayat ini ditulis, lalu kemudian doanya ini ditulis. Ya, dirapikan dulu. Kemudian setelah ditulis, bacalah surah Al-Fil 40 kali. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahu fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil ja'alahum ka'asfin ma'kul. Tiga kali. Mau memakai bismillah silahkan, tidak masalah, karena intinya ini surah Al-Fil, mungkin lebih mengena ya memakai basmalah. Kemudian setelah membaca surah Al-Fil 40, bacalah ayat ini 313, ulaikal ladzina ishtarawul hayatid dunya bil akhirah wa la yakhafafu anhumul 'adzab wa lahum yunsarun. Ini sebanyak 313. Kemudian doanya ini sebanyak 11 kali. Allahumma khaffafil 'adzabi mink wa la yansuruna ala. Titik di sini adalah nama ulama atau kiai atau ustadz atau ahli ilmu yang telah membantu, yang menjual agamanya atau menjual ilmunya demi kepentingan pribadi, demi mengumpulkan harta. Lalu ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah innaka antal azabus syadid wa antat tawwabur rahim faqut bi adabiral qaumil ladzina asramu walhamdulillahi rabbil alamin. Ini ayat ya. Mana dia yang suruh ya. Lalu kemudian kaifiat selanjutnya adalah untuk orang yang menghina dan merusak perkumpulan Anda. Misal Anda memiliki majelis ilmu, memiliki majelis zikir, sering diganggu atau itu gangguan itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Memohon agar diturunkan azab kepada orang yang merusak perkumpulan zikir Anda, perkumpulan halakoh alim Anda. Caranya adalah bacalah ayat berikut di bawah ini sebanyak dan sesering mungkin, insya Allah azab akan menimpa orang tersebut dengan sangat. Dan inilah ayat yang dimaksud. Faman azlamu mimman mana'a masajidallah ayul qaras fiha ayul qara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizy wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Baca sebanyak mungkin dan sesering mungkin, artinya mungkin bisa 3 kali, 7 kali, 11 kali, 41 kali, 100 kali, atau namanya lebih banyak lagi. Tapi jangan terlalu dipaksakan ya, buat nyaman saja, karena itu akan meletihkan rohani Anda. Ya mungkin awalnya 3 kali ya, besok lusa atau seminggu 7 kali. Secara terbiasa silahkan membaca lebih daripada 41 kali gitu. Lalu kemudian kaifiat lanjutin kaifiat untuk menjadi orang yang memilih Anda. Kaifiat ini adalah supaya pemilihannya terfokus kepada Anda sehingga para pemilih memilih Anda sebagai kandidat calon yang terpilih, atau agar Anda menjadi magnet dari semua orang orang yang top man ya. Jadi
Kemudian agar orang berdatangan kepada Anda, atau agar orang tertuju hanya kepada Anda, atau untuk mendatangkan berbagai golongan dan ke pihak Anda untuk menyedot perhatian. Jadi mendatangkan agar berpihak kepada kita dan untuk menimbulkan kekaguman, kewibawaan serta karisma terhadap diri Anda yang kuat sehingga menarik semua orang dan hanya fokus kepada diri Anda. Dan ini sangat baik untuk orang-orang yang sedang berikhtiar di jalur politik ya. Karena kan semua terfokus kepada ini, juga bisa digunakan untuk PR atau juru bicara atau public figure yang lain. Maka ikutilah kaifiat berikut ini. Pertama, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini 100, dan wastana'tuka li nafsi 100, kemudian wadillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwadlu. Pertama, wajhullahi inna allaha wasi'un alim 313, kemudian Allah 66 kali, kemudian Allahumma ja'ala qulubin nasi ajma'in tuwadlu fatama alayya al-mahabbati wal mawaddati wal ta'ati wal haibati wastigharil qurubi syadidan wa arbisni binuril jamil min kali nuzulil badri biidnik ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini bacalah rutin setiap malam sebelum tidur gitu. Mungkin mau 3 hari sekali, atau mau seminggu sekali, atau mungkin setiap malam, setiap hari silahkan, mana pilih yang lebih bagus. Tentu ini akan disesuaikan dengan kondisi. Jika kondisinya memang untuk seminggu lagi kita akan melaksanakan pemilihan, itu tentu harus setiap malam ya, karena mengingat waktunya yang begitu mepet. Lalu kemudian ini yang lebih bagus lagi, baca ketika malam bulan purnama pada ruangan terbuka sehingga cahaya bulan langsung mengenai Anda. Dan ini bisa dilakukan kapanpun, andai itu setelah pemilihan atau sebelum pemilihan, silahkan. Namanya ini sangat baik agar karisma Anda semakin memancar, bagaimana pancaran bulan purnama terhadap bumi. Baik, demikian perjumpaan kita kali ini dan ijazah kita kali ini, semoga bermanfaat. Dan ini dalam hal menegakkan ikhtiar doa di jalur politik demi kemaslahatan umat dan menjaga merebaknya kesaliman di tengah-tengah umat. Semoga bermanfaat, dan mohon kaifiat yang ada dalam risalah Intikhabat ini digunakan pada hal yang hak, jangan pada jalan yang batil. Lah kita semua pada Allah, takwalah kita semua pada Allah, segala sesuatu sikap tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Hidup kita di dunia ini hanya mencari bekal lain untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Demikian, semoga kita berjumpa kembali atas izin Allah di waktu dan tema yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.